Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ini ada kesempatan emas bagi Bapak Ibu semuanya yang desilnya itu telah dicek pada cek bansos masuk desil 6-10. Nah, ini ada kesempatan untuk merubah desil jika desilnya tidak sesuai. Nanti kalau bisa dirubah dan bisa turun, akan berkesempatan bisa mendapat bansos, baik PKH ataupun BPNT ataupun PBIJK. Nah, bagaimana info lengkapnya? Berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini ada kesempatan emas Bapak Ibu ya, bagi Anda semua, khususnya bagi penerima bansos ataupun bukan penerima bansos tapi ingin mendapat bansos. Tapi sebelumnya akan saya kasih tahu dulu Bapak Ibu bahwasanya untuk saat ini bansos itu akan dibuat semakin tepat sasaran Bapak Ibu ya. Kalaupun bilang tepat sasaran, artinya basis data yang digunakan itu haruslah valid. Basis data yang digunakan saat ini adalah DTSEN Bapak Ibu, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Di mana data tunggal ini sudah dilakukan yang namanya ground checking, survei terus-menerus gitu ya. Dan juga pembaharuannya juga bisa dilakukan di kantor desa atau kelurahan. Bahkan pembaruan datanya sekarang sudah bisa diajukan dengan aplikasi cek bansos. Artinya masyarakat juga bisa mengupdate data dirinya ya, agar nanti bisa masuk desil yang sesungguhnya. Nantinya Bapak Ibu ketika sudah bisa masuk desil yang sesungguhnya ya, atau yang diharapkan, ya akan berkesempatan bisa mendapat bansos. Nah, bagi yang tercatat desilnya sudah naik, maka akan tercoret. Bagi yang desilnya tercatat rendah ya, misal desil 1, desil 2, ya akan berkesempatan mendapat bansos. Alias, penerima bansos yang saat itu, dulu itu pernah mendapat, tapi sekarang ada perbedaan kondisi ekonomi, ya harus menerima bansosnya tercoret. Karena apa? Ya karena akan nantinya bisa dialihkan anggarannya ke yang paling membutuhkan. Nah, konsepnya kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi banyak penerima bansos yang dulu sudah enak menerima bansos, tiba-tiba tercoret, kenyataannya memang sudah sejahtera, banyak yang melakukan protes. Ya, itu biasa Bapak Ibu ya. Karena juga harapan ke depan bansos lebih tepat sasaran. Kalau tepat sasaran, ya berarti akan ada yang tercoret dan akan ada penerima baru. Ya harus menerima Bapak Ibu ya. Berikutnya, yang kesempatan emas yang saya sampaikan pada awal video itu bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu, jadi di tahun 2026 ini, ya, tahun 2026 ini, mulai bulan ini Bapak Ibu ya, bulan Maret ya, April, nanti juga ada Mei, Juni, Juli, ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ada 5 bulan ini ada kesempatan emas untuk pembaharuan desil. Sebenarnya pembaharuan desil itu bisa dilakukan kapanpun sebenarnya ya. Tapi ada yang belum tahu, ada yang belum paham caranya bagaimana. Nah, akan saya kasih tahu bahwa untuk pembaharuan desil bisa dilakukan di aplikasi cek bansos, yaitu Anda install dulu aplikasinya, nanti di sana kalau ada desilnya tidak sesuai, Anda ajukan pembaharuan. Itu bisa, atau ke desa atau kelurahan. Jadi kalau dicek bansos dan di desa atau kelurahan itu setiap saat Anda bisa melakukan tanpa terbatas waktu ya Bapak Ibu ya. Tapi kesempatan emas di 5 bulan terakhir ini yang tadi saya sampaikan itu ada apa saja? Baik, kesempatan emas itu ada yang pertama Bapak Ibu, ada survei ground checking PBIJK. Jadi ada survei pembaharuan data sosial ekonomi terkait pemutakhiran bansos PBI, penerima bantuan iuran atau BPJS Kesehatan gratis. Nah, itu akan ada survei. Biasanya kalau ada survei seperti ini, tidak hanya poin yang fokus ke PBI yang ditanyakan, tapi juga penghasilan dan sebagainya. Nah, ini dimanfaatkan betul Bapak Ibu ya, ketika ada petugas yang hadir ya, sampaikan sebenar-benarnya. Misal Anda desilnya rendah, ya sampaikan Anda tidak punya ini ya. Biar petugas nanti yang membantu menginput di dalam sistem. Anda punya TV berapa, lantai rumahnya apa, dindingnya apa, penghasilannya berapa, asetnya apa saja, nanti petugas yang akan bantu input. Nah, itu kesempatan yang pertama Bapak Ibu, ada survei ground checking terkait update data PBIJK. Kesempatan emas yang kedua yaitu ada sensus ekonomi tahun 2026.
Kenapa kok ini kesempatan emas? Karena sensus ekonomi ini hanya dilakukan 10 tahun sekali. Terakhir sensus ekonomi itu yaitu tahun 2016. Setelah itu ada Reksosek ya, registrasi sosial ekonomi. Nah, untuk sensus ekonominya kapan? Itu dilakukan dari bulan Mei, Juni, Juli. Ya, Mei, Juni, Juli. Sepertinya di bulan Juni dan Julinya yang survei lapang. Jadi nanti akan ada petugas juga. Kalau sensus ekonomi, petugasnya dari BPS, mitra-mitra BPS atau masyarakat yang ditunjuk sebagai mitra Badan Pusat Statistik. Itu juga melakukan survei updating kondisi sosial ekonominya, Bapak Ibu ya. Kalau yang ground checking, PBIJK atau ground checking umumnya, ya itu yang melakukan adalah petugas dari Kementerian Sosial. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini paham, nanti kesempatan emas ini silakan dimanfaatkan betul ya. Misal Anda desilnya tidak sesuai, Anda bisa melakukan beberapa langkah Bapak Ibu ya. Langkah reguler yang tidak tidak melihat kesempatan emas yang ya setiap hari ada ya, setiap bulan ada, yaitu bisa update di aplikasi Cek Bansos atau update sosial ekonomi di desa kelurahan atau juga ke dinas sosial kalaupun nanti bisa ya. Berikutnya kesempatan emas di tahun ini terkait updating juga kondisi sosial ekonomi yang tentunya nanti akan berdampak pada perubahan desil sosial ekonomi, yaitu ada ground checking, PBIJK, dan juga ada sensus ekonomi tahun 2026. Nah, itu Bapak Ibu ya. Saya kira itu yang bisa saya bantu sampaikan. Bagi yang desilnya tidak sesuai, seharusnya desil 1, 2, 3 tapi tercatat 6 sampai 10, Anda bisa menempuh langkah-langkah yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Berikutnya, apa yang mempengaruhi Mas kok desil bisa naik, bisa tinggi? Nah, Bapak Ibu, ini singkat saja nanti akan saya bantu perjelas di video saya selanjutnya, tapi pada video kali ini akan saya kasih bocorannya. Biasanya desil itu menjadi tinggi karena kita tercatat punya beberapa aset dengan identitas yang kita miliki atau keluarga kita yang dalam satu kartu keluarga itu kita miliki. Misal ada yang punya sepeda motor, ya sepeda motornya itu yang mahal-mahal gitu ya. Misal yang harga 30 ke atas, 30 juta ke atas. Ada yang punya AC ya. Berikutnya ada yang punya tanah dan sebagainya. Karena sekarang nomor induk kependudukan, nomor KK itu sekarang sudah terbaca. Jadi nanti peringkat sosial ekonominya akan diketahui by data. Maka dari itu ini penting Bapak Ibu agar nanti tidak terjadi kesalahan pembacaan. Saran saya, identitas yang Anda miliki Bapak Ibu, baik identitas Anda sendiri atau istri atau suami Anda atau anak-anak Anda, itu jangan sampai ada yang meminta datanya tapi digunakan untuk membeli sebuah kendaraan, misal mobil atau sepeda motor yang mahal atau pinjaman online atau beli tanah. Jangan mau, karena identitas yang digunakan punya Anda tapi aset yang dibeli punya orang lain. Memang yang orang lain yang membelinya, tapi kan identitasnya punya Anda, sehingga dalam sistem yang terbaca adalah itu aset milik Anda. Nah, itu akan meningkatkan desil Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait kesempatan emas di tahun 2026. Semoga infonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di info Bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.